Kalau syaitan yang masuk ke dalam tubuh manusia, sering mengganggu pikiran atau was-was atau membuat takut dan seterusnya, ini harus diruqyah atau seperti apa? Jadi kita bahas dulu satu persatu ya. Ada orang kesurupan syaitan, itu karena syaitannya yang iseng. Ya. Dia syaitan iseng, dan ini biasanya dia bisa masuk kalau kita jauh dari ibadah. Ya, kita jauh dari ibadah. Misalnya memang kita nggak pernah zikir pagi sore, sholatnya bolong-bolong segala macam. Nah ini kalau kita datang ke satu lokasi, syaitan seperti penjahat lagi lewat, dia kemudian mengganggu. Gitu. Nah ini biasanya lebih mudah untuk keluarkan, karena dengan dia ibadah, dia lari ke ibadah, maka syaitannya akan merasa kegerahan, kemudian dia akan keluar, gitu kan. Yang kedua, syaitan juga bisa masuk kalau dia marah, karena ada perbuatan kita yang membuat dia marah. Seperti misal kasus, kita kan dianjurkan untuk tidak menyiram air panas atau kencing sembarangan di tempat kosong, kecuali sudah baca Bismillah atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan. Karena biasanya kita kencing di situ atau buang sembarangan air, kemudian kena anaknya jinnya jadi marah masuk ke badan, gitu kan. Nah ini dibahas oleh para ulama, sering terjadi karena diketahui pada saat diruqyah, jinnya mengaku seperti itu, gitu kan. Kalau poin yang pertama tadi itu yang masalah orang lalai dari ibadah, pernah terjadi di Madinah, mahasiswa dari Rusia dia. Saya masih ingat dulu, subhanallah anak ini setiap kali azan maghrib nggak ke masjid, dia malah tunggu azan maghrib, lalu dia masuk mandi di kamar mandi. Berulang-ulang terjadi, akhirnya dia kesurupan, kemasukan jin. Lalu dibawa kepada seorang peruqyah di salah satu di sudut kota Madinah, ada di bawah gunung, namanya Syekh Abdullah. Beliau kadang-kadang kalau ruqyah sering direkam gitu kan. Maka dibawalah ke sana. Lalu waktu di ruqyah, jinnya mengaku kalau orang ini selalu lalai. Lagi azan dia pergi masuk kamar mandi tempat kami masuk menyelamatkan diri. Saya lihat orang ini buka diri, maksudnya terbuka, maka saya masuk. Dan kalau ditanya lalu apa tujuannya syaitan masuk ke dalam badan? Banyak. Yang pertama, dia mudah menguasai. Dia bisa menguasai kita sehingga dia sesat. Dia menyesatkan kita. Karena kan tugas utama syaitan dari iblis menyesatkan kita. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian sedang menguap, tahanlah. Baik tahan dengan bibir atau kita tahan dengan tangan. Karena kalau dia buka, maka syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya dan menguasainya. Jadi dia bisa menguasai sebenarnya gitu kan. Apalagi kalau lagi sholat. Jadi ini contoh-contoh. Jadi yang pertama bisa saja karena kelalaian kita maka dia masuk. Yang kedua karena dia iseng gitu kan. Yang ketiga karena dasarnya kitanya manggil-manggil. Kitanya suka manggil-manggil ya. Ini biasanya orang yang kayak semua kasih sesajen di gunung-gunung, di gua, di lautan, lalu dia panggil-panggil wahai penjaga gua, apalah penjaga gunung, panggil-panggil namanya. Nah ini biasa kena panggil-panggil nanti dia bisa kesurupan.